Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kita. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang ibadah yang tidak disukai Tuhan. Memang ada ibadah yang gak disukai Tuhan. Oh, jelas ada saudara. Mari kita membaca satu contohnya dari kitab Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai 24. Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai 24. Ini perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, seringkali di dalam ibadah, apalagi kalau saudara dan saya melayani, kita merasa puas ketika kita sudah memberikan acara ibadah yang terbaik, penampilan ibadah yang terbaik. Itu sebabnya saudara, kita akan berlatih, kita akan mempersiapkan diri, berdandan dengan cantik, pakai baju rapi. Kita akan berusaha supaya ibadah yang kita tampilkan itu sempurna, tidak ada salahnya. Dan kita sukacita puas karena kita berkata semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apakah salah mempersembahkan ibadah yang baik bagi Tuhan? Tentu saja tidak salah saudara, bahkan Tuhan minta. Kalau di dalam Alkitab kita membaca, Tuhan minta nyanyian terbaik, korban terbaik, perayaan terbaik. Tuhan gak suka umatnya setengah-setengah, memuji kurang niat, saudara, nyanyi gak nyanyi. Saudara, Tuhan tidak harap yang begitu. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh dengan segenap hati kita beribadah kepada Tuhan. Tapi saudara perhatikan, ibadah Israel yang tadi kita baca, itu juga dikecam sama Tuhan. Kamu persembahkan korban, aku gak mau pandang. Kamu nyanyi, teriak-teriak, gegap gempita, aku gak mau dengar. Aku benci ibadahmu. Kenapa? Ternyata saudara, bangsa Israel pada waktu itu melakukan ibadah hanya settingan saudara. Nah, ini kayak lagu yang belum lama ini terkenal ya saudara, lagu KKI ya, hanya settingan. Ibadah bangsa Israel hanya settingan, tampak luar. Oh ya, supaya kita kan bangsa pilihan Tuhan, dari dulu disuruh Tuhan beribadah. Yaudah kita ibadah dong, lakukan perayaan, korban, hari raya, kebiasaan, adat, lakukan. Kita kan bangsa pilihan Tuhan, dari dulu juga begitu, nenek moyang ajarkan begitu. Tetapi mereka dikatakan di dalam Alkitab tidak menjalankan hidup sesuai kehendak Tuhan. Menindas orang-orang lemah. Tidak berlaku adil sesama bangsanya. Kawin campur, padahal Tuhan bilang jaga kekudusan. Tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan di antara mereka pada waktu itu. Salah satu kritik keras Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Amos itu adalah tidak adanya keadilan sosial. Jadi kesenjangan sosial. Orang yang kaya menimbun untuk dirinya sendiri, tidak perhatikan orang lain. Bahkan imam pun ambil persembahan secara salah saudara. Imam jadi perampok saudara di antara jemaat Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan kritik. Ibadahmu tidak berkenan. Kenapa? Karena kamu gak peduli orang lain. Kamu gak perhatikan keadilan dan kebenaran. Kamu suka-sukanya, semau-maunya. Hanya memikirkan diri sendiri, perut sendiri, kesenangan sendiri, dan segala sesuatu tentang saya. Saudara, kadang kita berpikir, dimensi sosial dari ibadah itu cuman
persekutuan aja, saudara. Saling memperhatikan, saling ketawa, saling mengasihi di antara anggota jemaat. Kadang kita berpikir seperti itu. Dan ini benar, saudara, ini benar. Bahwa persekutuan orang percaya itu selalu sifatnya komunal, melibatkan orang lain. Tidak pernah tentang saya. Tetapi persekutuan yang komunal ini juga bukan hanya untuk kita saja. Tetapi Tuhan juga memanggil komunitas Kristen mengusahakan kesejahteraan yang lebih luas, kesejahteraan sosial. Apa dampak sosial dari ibadah kita? Tuhan ingin orang-orang Kristen juga memperhatikan orang kecil, memperhatikan orang tertindas, berlaku dengan adil. Kalau kita pemilik usaha, apakah kita menghitung atau membayarkan upah orang-orang yang bekerja dengan kita dengan adil? Kalau saudara pekerja, apakah saudara juga bekerja dengan adil, fair, tidak curang kepada perusahaan saudara, kepada yang setingkat, lebih rendah atau di atas saudara? Kalau kita masih sekolah, apakah kita bisa bersikap adil mulai dari pertemanan? Tidak beda-bedakan teman, tidak bully teman. Saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan seharusnya menghidupi kebenaran dan keadilan. Firman Tuhan katakan, biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran itu seperti sungai yang mengalir. Saudara, Tuhan tidak hanya menginginkan performance ibadah kita, tetapi juga Tuhan menginginkan persekutuan orang percaya itu membawa dampak kepada masyarakat yang lebih luas. Saya berdoa, kiranya hidup saudara dan keluarga, kiranya gereja kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi komunitas sosial yang lebih luas. Tuhan memberkati saudara.